Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya? Jelas, Dok. Jelas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. I love Balikpapan. I love Balikpapan. Pokoknya lebih dari 7 I love Balikpapan. Oh, bukan main. I love Samarinda ada 2. Oh iya, itu. Kedua dari Pak Haryoto. Wah. I love Cirebon ada, Dok. Nggak ada tuh. I love Cirebon, I love Nasi Jakarta. lengko itu. Nasi lengko. Kalau Cirebon tuh Cirebon sih. Ya, Cirebon, Kuningan. Pagi ini saya mau mencoba memberikan tips kesehatan berjudul positive thinking. Sebetulnya minggu yang lalu sudah berbicara sama Pak Parjo mau mencarikan ini ustadznya, tapi sebelum ternyata tidak mudah, Dok. Kalau teman-teman ada yang punya akses untuk ada ustadz yang berkenan mengisi selama bulan Ramadan, monggo silakan. Jadi kami ternyata ada ustadz yang agak sedikit mengenal BIP, tapi beliau kelihatannya padat sekali acaranya. Belum dapat yang kelop. Positive thinking atau berpikir positif atau berprasangka baik. Kalau si Pak Ustadz biasanya husnudzon katanya. Ini saya punya cerita dulu. Jadi waktu itu saya praktek di rumah sakit Pelabuhan di Jalan Keramat Jaya, menggantikan senior saya yang tugas belajar di negeri Belanda selama 3 bulan. Suatu saat pasien sudah habis, datang pasien yang terakhir, ini seorang suster dengan suaminya. Susternya kelihatannya marah-marah. Suster itu bilang, Pak Dokter, ini suami saya VDR-nya positif. VDRL itu singkatan dari Venereal Disease Research Laboratory. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk mengarah ke penyakit sipilis. Di situ laboratoriumnya positif. Terus saya tanya, artinya apa tuh, Sus? Ya artinya kan berarti suami saya main perempuan, Pak Dokter. Oh ya? Si suami ini nunduk aja. Saya tanya lagi, emang apa hubungannya antara VDRL dengan sipilis? Nah, dia tidak bisa menjawab kan? Nah, sekarang tugas saya, suster ya, memberikan penjelasan. Betul VDRL itu ada hubungannya sama sipilis, tapi VDRL yang konsentrasinya atau yang titernya itu 1/16. Nah, suami ibu ini titernya 1/1. Sekali lagi untuk menentukan seseorang itu sipilis, pertama ada luka di kelamin. Atau pernah ada luka di kelamin. Pernah ada luka enggak? Enggak ada, Dok. Nah, tidak ada luka. Nah, terus titernya itu 1/1 di sini. Padahal untuk sipilis 1/16. Jadi menurut saya secara ilmiah ini bukan sipilis. Apalagi belum pernah ada luka di kelamin. Kalau 1/16 baru positif sipilis. Ini kemungkinan dia tanya, kemungkinan apa, Dok, kalau positif 1/1? Kemungkinan laboratoriumnya salah, saya bilang. Jadi sebaiknya kalau ada masalah, jangan kita nuduh suami dulu. Rundingkan dulu, tanyakan pada orang laboratorium secara baik. Nah, ini contoh negative thinking ini. Contoh negative thinking. Nah, kasus yang kedua, ini pasien saya pribadi di rumah sakit Omni. Ibu-ibu datang dengan suaminya juga. Yang sakit, kartunya suaminya. Sakit apa? Pak X. Nah, istrinya, suami saya main perempuan nih, Pak Dokter. Rupanya sudah selingkuh, dia bilang. Emang sakitnya apa? Di kelaminnya tuh ada luka, ada cairan, ada nanah. Ya, saya periksa. Saya periksa. Nah, yang model begini ini bukan
penyakit kelamin, tapi biasanya alergi obat. Sekali lagi alergi obat. Biasanya obat-obat antibiotik, obat-obat anti demam, Panadol dan lain-lain, dan obat asam urat yang namanya Silorik atau allopurinol, bahasa generiknya allopurinol, nama dagangnya yang terkenal itu Zilorik. Nah, biasanya Zilorik itu bikin alergi di penis sama di bibir. Sulfa juga sama, sulfa di bibir sama di kelamin. Nah, saya jelaskan begini. Nah, Bapak minum obat-obat apa? Nah, sebutkan dia diantaranya allopurinol. Nah, ini juga contoh yang perempuan yang berprasangka buruk terhadap suaminya. Jadi prasangka buruk itu saya kira daripada prasangka baik. Tapi ibu-ibu yang di depan saya nih nggak ada yang berprasangka buruk kan? Suaminya yang bagus-bagus. Prasangka baik semua ibu-ibu yang di depan saya ini. Nah, berpikir Sudah lewat positif. waktunya, Pak. Sudah Mudah-mudahan, lewat waktunya, Dok. mudah-mudahan Pak sedang belajar. Berpikir positif itu cara berpikir yang diproses secara positif sehingga menimbulkan energi yang positif. Dengan energi positif akan menimbulkan pikiran, sikap dan tindakan yang positif. Kalau sikap dan tindakan yang positif akan menghasilkan yang positif. Nah, hasil akhirnya suatu kebahagiaan. Bahagia itu adalah suatu harapan hidup semua manusia. Harapannya hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita bersikap positif? Kalau mau bertindak positif, nomor satu, hati kita harus lebih positif. Hati kita tenang, pikiran kita tenang, pikiran bawah sadar kita tenang. Dan kedua, berniat untuk menyelesaikan persoalan secara baik supaya hasilnya juga baik. Jadi berpositif thinking, berhusnuzon, positive thinking itu sangat positif hasilnya. Menurut buku The Miracle of Positive Thinking karangan Bapak Arnold Vogt, itu hasil akhir dari positive thinking itu adalah sukses dan happy. Sukses dan bahagia. Karena membuat manusia lebih sehat, lebih tenang, lebih arif, lebih panjang umur. Orang positive thinking biasanya tenang. Dengan tenang, jantung juga berdetak secara normal. Sehingga untuk penyakit jantung itu sangat sedikit orang berpositif tinggi. Kalau kita tenang, aliran darah ke otak juga akan normal. Sehingga kemungkinan stroke juga berkurang. Nah, ini penyakit-penyakit yang sangat kita jauhi. Stroke dan jantung koroner. Dan juga kalau kita tenang, itu harapan hidup kita tuh lebih panjang. Bisa lebih panjang 10 tahun katanya. 10 tahun lebih panjang. Dengan positive thinking, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Kita juga akan menjadi banyak teman. Kalau negative thinking, banyak orang yang musuhin kita. Tapi kalau positive thinking, banyak teman. Kalau positive thinking, itu bisa mengatasi stres. Risiko kecemasan juga berkurang. Jadi yang lebih penting positive thinking ini hormon-hormon yang stres, hormon-hormon kortison dan hormon adrenalin itu berkurang jauh. Tetapi hormon-hormon yang kebahagiaan seperti endorfin, dopamin, dan oksitosin itu makin tinggi. Juga kualitas hormonnya akan baik. Sehingga dengan berpositif thinking kita akan menjadi sehat jasmani dan sehat rohani. Di dalam bukunya Bapak Arnold Vogt tentang The Miracle of Positive Thinking, itu resumenya itu dikatakan ada 5. Di sini disebut
greater resistance to illness. Jadi lebih resisten terhadap penyakit. Better psychological and physical well-being, akan menjadi fisik dan mental lebih baik. Better cardiovascular health, kesehatan kardiovaskularnya lebih baik. Dan terakhir, reduce risk of death from cardiovascular and stroke. Mengurangi risiko kematian terhadap penyakit kardiovaskuler dan penyakit stroke. Jadi dengan positive thinking itu semua hal-hal positif itu ada semua. Ciri-ciri orang positive thinking sepintas saja. Biasanya mudah tersenyum, mudah tertawa, mudah memaafkan. Kalau istilah dalam buku The Miracle of Mr. Think, mudah forgiveness, mudah memaafkan. Love and forgiveness, cinta dan memaafkan. Juga biasanya menegur duluan. Orang yang positive thinking itu, walaupun kita seorang pimpinan, jauh lebih tua, itu menegur duluan. Lain dengan orang-orang yang negative thinking, maunya dihormati saja, maunya ditegur duluan saja. Tapi orang yang positive thinking biasanya mau menegur duluan kepada anak-anak buahnya yang rendah-rendah. Gampang minta maaf, dan dia jarang, orang positive thinking jarang menyuruh, tapi minta tolong biasanya. Mas, tolong ini, jangan. Saat begini, nah itu enggak. Tapi minta tolong, mudah memaafkan, mudah mencintai, mudah tersenyum, mudah tertawa. Nah, kalau melihat masalah, jangan melihat segi negatifnya, tapi lihatlah segi positifnya. Ambil hikmah, sesuatu masalah itu biasa ada hikmahnya. Dan hikmah yang positif itu yang harus kita ambil. Di dalam Islam juga ada di situ dikatakan husnuzon, ya. Kebalikan dari suuzon. Di dalam Islam itu dikatakan husnuzon itu segera menjauhi pikiran yang negatif. Karena pikiran negatif itu akan bikin hidup sulit dan juga akan menimbulkan sakit, menimbulkan penyakit. Yang kedua, dalam berpikir positif secara Islam, kita harus selalu melihat segi yang positif dan harus bersyukur. Yang ketiga, kalau ada masalah, perbanyaklah pikiran positif. Kan dengan pikiran positif akan melewati masa-masa yang sulit bisa teratasi. Masalah bisa selesai dan ide-ide positif akan berkelanjutan, akan datang sendiri. Selalu berbaik sangka atas apa yang terjadi. Dan yang kelima adalah kalau kita berpikir positif menurut Islam, menjadi pribadi yang optimis. Menjadi pribadi yang optimis. Kiranya sekian dulu tip kesehatan saya pagi ini, karena jam 10 saya ada webinar. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya. Kita batasi sampai, karena Dr. Rosman juga ada acara pukul 10. Silakan yang akan bertanya. Saya Pak. Ya, monggo. Dr. Rosman. Saya terkesan sekali terhadap kata-kata mutiara itu, Pak. Kata tolong, maaf, dan terima kasih adalah 3 kata sederhana yang mencerminkan kualitas seseorang dalam menghargai orang lain. Berarti kata-kata itu betul, Pak, ya? Ya. Itu memang ciri-ciri orang yang sebetulnya ciri-ciri orang yang berpositive thinking, orang-orang yang baik biasanya begitu. Tidak pernah menyuruh, tapi minta tolong. Mudah maaf, sering tersenyum. Nah, mau menegur duluan. Sama yang lebih muda, sama yang lebih rendah pangkatnya, mau menegur duluan. Dan terima kasih. Gitu, Pak. Sami-sami, Mas Pratono. Betul.
Saya Pak Usman. Pak Rioto Samarinda. Ya, itu dari samping jembatan Mahakam Pak Usman. Iya. itu di belakang saya. Ya. Jadi betul Pak Usman, itu bahwa bahkan di teori kepemimpinan juga diajarkan seperti itu Pak Usman. Ya. Jadi meskipun kita ke anak buah, kalau merintah kita juga mbok tolong saya dibantu. Nah, kadang-kadang anak buah salah, oh ya maaf mungkin aku memberi penjelasannya. Nah, selalu gitu Pak ya. Jadi itu berarti mengadop terhadap tadi ajaran agama, budi pekerti dan sebagainya. Dan itu menegur duluan, senyum itu kalau di sini saya lihat itu Pak Bet itu kalau pagi-pagi sudah menegur duluan itu Pak. Ya. Itu. Dan yang ketiga ini juga bagus dipraktekkan dalam hubungan rumah tangga Pak Usman. Betul. Jadi kita pun ke anak, ke istri, mah tolong diambilkan itu apa gitu. Nak itu tolong dibantu ini antarkan ini karena papa baru sibuk di depan nah gitu. Mungkin itu baik sekali dan terima kasih. Bekalnya ini mengingatkan kita kembali untuk saling menghargai. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Saya sehat. bertanya Pak Usman, Pak Selamat Dokter pagi. Usman. Monggo. Kalau maksud saya tentang positive thinking ini apakah dari lahir atau dari gennya atau bisa dipupuk, Pak Dokter? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang kita itu bisa positive thinking itu bisa sebetulnya ada faktor gen juga ya. Faktor gen ada, tapi tidak 100% faktor gen. Faktor lingkungan juga bisa. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa berpositive thinking secara instan gitu. Kita pelajari. Apalagi selama hidup ini kan kita kadang-kadang dengan berpikir negatif akan timbul masalah kan. Sehingga kita for the next time saya tidak mungkin lagi mengulangi berpikir negatif. Nah, begitu. Jadi belajar mau bertindak kita pikir dulu tindakan saya ini positif atau negatif. Kalau negatif stop, jangan diterusin. Kalau positif lanjutkan. Jadi faktor gen ada tetapi faktor lingkungan lebih banyak lagi dan bisa dipelajari. Oke. Ya, saya juga merasakan ketika kepada staf gitu kan juga minta tolong dan sebagainya seperti itu, akhirnya staf itu juga akan menolong melakukan kerjaan apa yang kita perintahkan dengan senang hati dan dia juga terus jadi baik hubungannya gitu juga sih Pak. Mungkin dari faktor lingkungan dan apa ya mungkin pengalaman ya Pak ya, pengalaman selama kerja. Oke, terima kasih Pak Dokter. Hidup kita, ya betul. Ayo Pak Bet. Silakan siapa yang ingin bertanya atau memberikan pengalaman mengenai praktek-praktek positive thinking. Saya Pak Dokter, saya disuruh Pak Rioto nih. Gini Pak, ada orang atau kawan gitu Pak ya, kalau kita berbicara itu menangkapnya lama Pak, nangkapnya lama, baru dia jawab. Kalau memang kita udah ketawa terbahak-bahak, masih dia diam. Tapi kita udah habis selesai ketawa, malah dia ketawa sendiri gitu. Nah ini apa nih Pak Dokter nih? Penyakit atau umurnya berapa Pak Bet? Umurnya berapa? ya waktu kalau sekarang mungkin hampir sama lah Pak. Lodeng Pak, lodeng. Ada aja Pak. Waktu masih muda dulu sering begitu Pak. Kita tetap bahas dia diam. Kita diam dia terlahap sendiri dia gitu Pak. Itu pelawak kali. Jadi memang orang-orang kan berbeda-beda Pak Bet ya. Ada orang yang istilahnya reaksinya cepat, ada yang reaksinya lambat juga ada. Ini termasuk orang yang reaksinya lambat. Yang penting dia boleh agak lama, tetapi jawabannya tuh bijak. Mungkin dia memikir dulu. Yang dia ini kita serap dulu, Pak, baru dia memikirkan langkah-langkah yang positifnya itu. Mungkin begitu dia.
Iya, Pak. Nah, positive thinking. Kalau yang cepat tuh Pak Haryoto, Pak. Kita kasih WA langsung dijawab itu. Terima kasih Pak Dokter. Bales ya. Aduh, dibalesnya. Dokter Amir mau tanya, silakan Dokter. Dokter Amir. Saya tanya, Silakan. Ngerekam. dokter saya mau tanya, Silakan Bu. apa berpikir positif itu pasti akan menimbulkan sikap positif juga? Karena ada juga yang berpikirnya positif, tapi seperti kata Pak B tadi, diam aja gitu, sikapnya tidak positif. Ya, diam itu maksudnya mungkin memikirkan akan jawaban yang positifnya itu. Tapi kalau secara ilmiah, kalau kita berpikir positif, pasti kita omongannya juga positif, tindakan positif, insya Allah hasilnya akan positif. Tapi kalau orang misalnya misunderstanding bisa aja. Yeah. Orang yang misunderstanding, mungkin karena IQ-nya rendah atau imannya kurang juga bisa misunderstanding. Ya. Jadi pasti akan insya Allah menimbulkan sikap yang positif ya dokter ya. Ya. Terima kasih. Ya, yang jelas kalau kita bersikap negatif thinking itu musuh juga banyak. Terus menyelesaikan persoalan itu tidak akan selesai-selesai. Ya, maunya otoriter, maunya marah-marah, maunya ya itu menang sendiri. Ya. Yang lawannya juga tentunya kan kaget kalau kita misalnya negatif thinking. Sehingga kalau ada masalah impossible akan selesai. Tapi dengan masalah, kalau kita berpositif thinking, masalah itu bisa cepat selesai dan hasilnya happy. Bahagia di sana, bahagia kita. Tujuan hidup kita adalah bahagia. Positive thinking juga mengharapkan lawan bicara itu bahagia. Kita bahagia, lawan juga bahagia gitu. Orang lain bahagia. Begitu. Ya dok, terima kasih. Sami-sami. Boleh nanya lagi, dokter? Boleh. Ini pengaruh stroke ya? Apa menyebabkan jadi negative thinking selalu ya? Curiga, selalu mungkin pengalaman pribadi. Jadi kayaknya serba salah gitu loh, kayaknya yang dikerjain. Betul. Pusing saya. Begini, Ibu Lis, tergantung yang kena, yang rusak itu bagian mana. Nah, kalau yang rusak itu bagian memori, bagian ingatan, itu memang orangnya negative thinking semua. Ya. Kalau misalnya yang kena itu bagian yang tertawa, sering-sering ketawa sendiri, itu orang yang stroke itu. Tapi tertawanya tertawa nggak enak begitu. Betul itu pertanyaan, betul itu. Ini pengalaman sendiri sama suami kali ya. Sabar Bu. Terima kasih Pak Dokter. Sami. Ya. Dok, bertanya dok. Ya, monggo. Ya kita semua ya dok ya mengharapkan bisa dan mampu ya berpikir positif dok. Ya. Nah, apakah ada tips-tips tertentu dok mungkin secara medis gitu agar kita bisa berpositif thinking setiap saat dok? Ya, Terima sebetulnya kasih. itu tadi ada yang berkata apakah positive thinking itu sudah dari sononya atau bisa dipelajari? Bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari Mang Asep. Kita kan punya pikiran ya. Pikiran positif ada, pikiran negatif juga ada ya. Semua orang pasti punya tuh. Tidak ada manusia yang hanya pikiran 100% positif aja tidak ada. Yang pikiran negatif saja 100% tidak ada. Tapi tergantung ini. Yang positifnya berapa persen, negatifnya berapa persen. Dengan perjalanan hidup, yang negatif itu misalnya tadinya negatif 30%, positif 70%. Yang negatif dari 30 turun jadi 25, turun jadi 20, nanti turun jadi 10, jadi lama-lama yang negatif 10, yang positifnya 90. Bisa dipelajari dengan kita punya pikiran, punya otak, punya IQ itu bisa. Tidak tergantung dengan pendidikan ya, tidak tergantung dengan pendidikan. Berarti harus ada manajemen kalbu
manajemen kolbu itu ya, Dok ya? Atau Ya, betul. Ada. Oh, iya. Yang kita kolbu kita harus tenang dulu. Kalau kita gelisah, biasanya pikiran positif itu tidak bisa terlaksana. Mesti syaratnya nomor 1 tenang, hati tenang, pikiran tenang, alam bawah sadar juga tenang. Tapi kalau kita sendiri punya masalah, nah biasanya kita tidak bisa berpositif tinggi. Iya. Baik Dok, maksud lagi Dok, apakah tertawa dulu baru positive thinking atau positive thinking kemudian tertawa Dok? Ini ada titipan pertanyaan Dok. Pokoknya kalau orang yang berpositif thinking itu istilahnya sering tersenyum, sering tertawa gitu. Itu suatu istilahnya ada hubungannya itu. Seperti kalau orang-orang demam mesti ada hubungannya sama pusing sama enek itu ya. Tapi orang yang positif thinking biasanya mudah tersenyum, mudah tertawa, mudah memaafkan. Nah, itu secara otomatis positif thinking dulu ya. Positif thinking dulu. Positif Tapi thinking jangan dulu. ketawa. Senyum Tapi itu jangan keluar. ketawa sendiri ya Pak. Tawa sendiri beda lagi, Bu. Baik, terima kasih Dok. Sami-sami Mang Asep. Sedikit Dok, di dalam pergaulan keseharian ya, itu kadang-kadang kita menemui seseorang itu berubah karena mengalami kondisi masalah yang sedemikian berat. Sering orang Jawa mengatakan pada saat seseorang mengalami masalah seperti itu ibaratnya suket godhong jadi musuh gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi normal ada teman senyum-senyum ya, dia mengatakan wah itu orang ini lagi bahagia gitu. Tapi pada saat dia lagi mengalami masalah, senyum-senyum itu dia sudah bernegatif thinking. Wah, dia kok senyum-senyum ngapain itu? Saya gini gitu ya. Sebangsa yang negatif thinking itu bisa muncul pada saat seseorang itu sedang menerima satu masalah yang relatif cukup berpengaruh kepada yang biasa dia lakukan positive thinking itu. Jadi karena itu kelihatannya memang perlu melatih diri untuk berpositif thinking dengan apa yang disebut Pak Cecep tadi, Pak Asep tadi. Manajemen kalbu yang sering dipopulerkan oleh siapa namanya? Ustadz Hakim gitu ya. Jadi memang kelihatannya memang harus di-manage, tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan itu ada niat untuk memanage, untuk belajar dan berlatih positive thinking. Sehingga kalau kita mengalami masalah-masalah yang relatif berat, itu tidak kemudian mempengaruhi, kalau pepatah Jawa tadi, suket godhong dadi musuh. Orang diem salah, ya serba salah. Orang senyum salah juga. Orang diem dikira, wah, gara-gara ini kok jadi begitu, dan sebagainya. Nah ini, yang pertanyaan saya adalah, kelihatannya mudah diucapkan, tapi bagaimana praktek untuk bisa melatih diri untuk selalu berpositif thinking itu, Dok? Ya. Secara medis ya. Jadi bagus sekali. Tambahannya Pak Padil bagus sekali. Seperti tadi saya katakan, jadi positive thinking itu bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Bukan cuma instan, tidak. Pokoknya kita tidak bisa berpositif thinking kalau kita sedang ada masalah sendiri. Nah, di situ. Nah, jadi untuk berpositif nomor 1 kita harus tenang dulu, hati tenang, pikiran tenang, alam bawah sadar kita tenang. Baru kita bisa memberi nasihat, baru kita memberikan advice kepada orang-orang yang memerlukan nasihat, dan kita bisa berpositif thinking. Selama kita ada masalah, apalagi masalahnya itu tidak atau belum terselesaikan, impossible kita bisa berpositif tinggi. Gitu. Jadi harus kita pelajari, Dan biasanya hubungannya sama hati, bukan dengan bukan IQ, bukan, tapi dengan emotional quotient. Saya tanya dikit lagi nih dokter, apa berkaitan BEP dengan positive thinking? Karena
saya pribadi rasanya merasakan sebelum BEP saya sering pusing, jadi agak sulit berpikir positif. Tapi setelah BEP itu rasanya kok lebih mudah. Terima kasih. Itu betul sekali. Itu memang BEP itu kan ada tiga anak kembar. Nah, Iya. pola pikir, pola nafas, pola gerak. Saya juga merasakan. Saya itu merasakan bukan dengan BEP saya menjadi lebih sehat, tetapi ya merasa lebih happy juga. Ya saya merasa, yang nggak tahu orang lain. Saya merasa lebih bijak begitu. Jadi lebih sehat, lebih bugar, lebih bahagia. Pokoknya karena itu dengan begini saya bisa menjudge bahwa BEP is the best untuk saya ya. Iya. Mudah-mudahan untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. BEP is the best. Jadi bisa berpositif thinking, bisa kesehatan baik, bisa kesehatan jantung, terutama jantung dan otak itu yang utama itu. Ya. Untuk saya juga, Dok, karena saya jarang pusing sekarang. Nah, alhamdulillah. Ya. Boleh nambah sedikit, Dok? Monggo. Boleh menambah sedikit. Ini pengalaman empiris dan juga terkait dengan BEP ya. Pak Ariangga, maka dari itu saya menganjurkan kita semua itu mohon mari kita, termasuk saya dengan sendirinya, mencoba melahap atau mengkonsumsi istilah saya adalah menu utama kita ber-BEP. Yaitu satu ada buku yang namanya First Choice Bias yang kemudian dijadikan self healing method itu ya bukunya. Terus ada juga buku atau bukan buku sebenarnya PPT ya, transparan dari PowerPoint. Beliau membuat PowerPoint itu sebanyak 156 halaman. Dan satu halaman itu kalau dibaca itu dibalik apa yang diungkapkan itu sebenarnya sangat luas kalau kita coba mengkupasnya. Gitu. Salah satu di dalam PowerPoint, Pak Ariangga itu mengatakan pada saat beliau menguraikan tentang pendekatan pengenalan tubuh kita dari segi struktur, ya, dari sel kemudian menjadi jaringan menjadi organ bekerja sama melanjutkan dengan subsistem dan sistem dan sebagainya. Beliau pada saat menyinggung masalah subsistem yang mendukung terwujudnya sistem autoterapi itu kan bahwa subsistem metabolisme tubuh, ya, subsistem daya tahan tubuh, subsistem regenerasi organ-organ tubuh itu dikendalikan oleh pusat saraf otak. Gitu. Menurut Ariangga seperti itu. Dan dalam hal ini kita melakukan gerakan kedua untuk menjawil kening kita, itu ternyata endingnya atau hasilnya itu adalah merangsang cerebrospinal kita itu, ya, komponen-komponen cerebrospinal kita yang terdiri antara lain dari hormon, enzim dan antibodi itu menjadi merangsang hormon yang menentukan daripada karakter seseorang antara lain bahwa terjadi keseimbangan antara hormon kortisol dan endorfin. Beliau mencatat sebagai itu. Sehingga dalam kaitan ini saya merasakan secara empiris bahwa keseimbangan hormon antara hormon kortisol dan endorfin itu kami rasakan pada satu ketika sebenarnya sangat simpel. Kami dari Surabaya ada undangan, kami merasa booking pesawat itu merasa pukul 6 pagi. Yakin bahwa saya booking pesawat itu kembalinya ke Jakarta pukul 6 karena kami akan menghadiri acara berikutnya pada saat itu. Begitu teman saya ngajak untuk berangkat jam 5, yuk sama-sama ke bandara. Yuk. Enggak, saya jam 6 kok. Nah, begitu saya berangkat belakangan, ya, hampir sampai bandara, saya cek sama nyonya saya, tolong tiketnya jam 6 kan gitu. Begitu dilihat itu tiketnya jam 5. Nah, begitu tiketnya jam 5, terus kemudian yang kami terus
kemudian setelah datang saya masuk ke bandara, langsung saya ke counter untuk konfirmasi pesawatnya sudah berangkat belum. Oh sudah Pak, pesawat berikutnya jam berapa? Jam 6, ya sudah saya rubah. Dan itu proses itu saya jalani dengan biasa-biasa saja. Begitu selesai, kami baru sadar, kok sikap saya seperti itu. Nyonya saya juga kaget. Kok tidak terangsang atau terpancing satu emosi yang mestinya kebiasaan yang dibaca oleh istri saya, kalau seperti itu mestinya uring-uringan dulu gitu ya. Tapi ternyata kok tidak. Itu kan peristiwa yang kecil menurut saya ya. Tapi setelah saya renung-renung, apa ini pengaruh BIP ya? Sehingga hormon kortisol saya itu bisa dikendalikan oleh endorfin saya seimbang, dengan demikian saya cenderung lebih mudah menata diri. Dan peristiwa yang sejenis itu sering saya alami, bahwa ternyata saya lebih mudah untuk memanage emosi selama saya berlatih BIP secara teratur. Terima kasih. Ya, kalau istilah orang modern sih, Pak Padio sudah menjadi wise man. Manusia yang bijaksana, nah gitu, akibat bioenergy power itu. Bisa aja jadi lama-lama jadi positif thinking, akhirnya jadi wise man, jadi manusia yang bijaksana. Ya. Jadi oleh karena itu silakan latihan BIP sudah terus. jam 9.33, saya seminarnya jam 10, saya minta izin dulu sampai minggu depan. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ini satu contoh kecil ya, betapa ilmu BIP itu kalau kita coba gali pelan-pelan, yang kecil-kecil itu ternyata saya tidak semakin yakin apa yang disampaikan Pak Airbas, bahwa BIP Beyond itu memang unlimited gitu ya. Itu baru salah satu segi positive thinking dan ditinjau dari salah satu titik saja. Kalau positive thinking itu titiknya banyak sekali, tapi satu titik aja sudah sangat mengasihkan sehingga hampir lupa ada webinar Pak Dokter. Jadi Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu. Sami. Jadi sarannya Dokter Ruman, silakan kalau ada yang kandidat untuk bisa mengisi tausiah pada bulan puasa ini, saya terus terang belum mendapatkan. Ya, silakan aja untuk mengisi entah hari apa saja yang bisa mengisi tausiah dalam bulan Ramadan ini. Kalau mungkin bisa juga ke yang lain ya, karena tinjauannya itu juga sangat luas dari berbagai macam segi yang dilakukan bincang-bincang masalah BIP. Ya, saya kira demikian. Pak Padio, monggo. nanti saya coba tanya anggota kita juga dari BPPT, itu psikolog yang bersangkutan baru aja pensiun, dia sekarang pengajar di ESQ, barangkali. Ya, monggo, silakan kalau akan berkenan mengisi. Pengajar barangkali bersedia. Ya, syukur-syukur beliau sudah BIP atau dengan dikenalkan BIP, tapi ini berhenti sudah setahun. Iya. Oke, monggo silakan. Malah ikut di Pak Hari, Dr. Hari. Nanti saya coba tanyakan, Pak. Iya, monggo. Silakan, terima kasih Bu Mi, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, jam 8.15 ya, Pak ya? Ya, pokoknya setelah labor hari apa aja, ya mungkin kalau hari Minggu nanti bisa kita lapor Dr. Usman untuk dibuatkan slot untuk hari Minggu gitu. Ya, baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Bumi dan terima kasih Bu Lis dan teman-teman semuanya. Jadi memang luar biasa, nanti yang sering mempraktekkan dan mengingatkan keseharian itu mestinya Dr. Mukhlis ya. Insya Allah kalau Dr. Mukhlis berkenan, tapi ya mudah-mudahan berkenan gitu ya. Praktek keseharian itu sering diingatkan Dr. Mukhlis.
mengenai bagaimana praktek-praktek positive thinking itu. Saya kira demikian. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Fadil. Cukup Pak Nu, sampai ketemu dan selamat melanjutkan berpuasanya. Dan kalau Pak Bet itu memang berusaha, salah satu doa Pak Bet itu mudah-mudahan selama puasa itu menjadi orang yang pelupa. Gitu. Jadi maksudnya pelupa itu kalau siang-siang itu misalnya dia lupa, kalau puasa langsung minum itu, tapi betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa ya. Sehingga doanya itu ya Allah mudah-mudahan selama bulan puasa ini saya jadi orang yang sering pelupa gitu. Ya Pak Ketua. Silakan Pak Bet, kami serahkan sepenuhnya ya nasib kita semua kepada Pak Bet. Terima kasih. Sebenarnya saya bisa juga mengasih ceramah, Pak. Cuma saya kalau ceramah saya masuknya susah, berhentinya payah gitu, Pak. Ya, jadi selesai. Ya. Baik, kita tutup pagi hari ini. Terima kasih. Nah, kalau berhitung dari Dr. Amir, kita dipersilahkannya. Kita hitung 5, 3, 4, 2, 1. Assalamualaikum.